It's nights like these that only prove, and this is when the moments turn to memories, and this is when the future gets so clear to see, and this is when tonight becomes a masterpiece, and this is when the moments turn to memories, memories Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dari mata kuliah pengantar ilmu hukum terkait dengan instrumen pendekatan studi ilmu hukum. Hukum ada dua, yaitu manusia dan badan. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai hukum, hak serta kewajiban. Yang kedua adalah badan. Badan adalah komponen yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Yang dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu badan hukum publik, yaitu badan hukum yang diartikan berdasarkan hukum publik atau menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau objek hukum. Objek hukum yaitu sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau sebagai sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum pada suatu benda itu. Yang kedua adalah benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak itu benda yang dapat bergerak karena benda dapat bergerak sendiri, yang dapat dipindahkan, dan karena penetapan atau ketentuan undang-undang. Selanjutnya adalah benda tidak bergerak, yaitu setiap perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, yaitu kaitannya adalah dengan pengalihan dengan penyerahan dengan surat atau akta balik nama. Topik yang masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi, konvensi, dan hukum tertentu yang mengikat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Nah, hukum ini sifatnya universal atau menyeluruh, di mana hukum ini hukum banyak kita lihat fenomenanya di sekitar masyarakat kita, di mana hukum ini banyak menyelesaikan tentang sengketa-sengketa yang terjadi antara masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengendalikan manusia agar bisa tetap berada pada sesuai porsinya dan bisa menguntungkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Sebagai contohnya yaitu sopir taksi mempunyai kewajiban untuk mengantarkan oleh seorang pencuri karena apa yang telah dia lakukan, di mana tindakan yang dilakukan adalah mencuri atau mengambil barang orang lain yang bukan haknya. Yang jelas-jelas tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hukum. Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contohnya membuat wasiat, pernyataan, berhenti menyewa. Nah, di antara kedua contoh ini merupakan tindakan hukum yang bisa menimbulkan akibat hukum. Nah, wujud dari akibat hukum ini ada 3 tipe, di mana yang kotak berwarna biru ini adalah tipe-tipenya, dan yang kotak berwarna merah muda atau warna pink ini adalah contohnya. Langsung saja ke kotak yang pertama, lahirnya, berubahnya atau banyaknya suatu keadaan hukum. Contohnya, usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
Kemudian tipe yang kedua, lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan, izinkan kami mempresentasikan mengantar ilmu hukum instrumen pendekatan studi hukum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Izatul Haq dari kelas 4. Nama saya Salsa Nabila Auliani dari kelas 4. Nama saya Nominatan Nasibuan dari kelas 4. Dan di instrumen pendekatan studi hukum ini terdapat beberapa subjek materi, yaitu ada subjek hukum, objek hukum, masyarakat hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, hak dan kewajiban, peranan hukum dalam masyarakat. Materi, subjek hukum dan objek hukum akan dijelaskan oleh rekan Nalon. Baik, pertama-tama mari kita mengenali apa itu subjek hukum. Menurut Munir dan kawan-kawan dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum tahun 2021, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai pemilik, pendukung, atau penyandang hak dan kewajiban adalah orang tersebut. Lalu subjek hukum yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum tahun 2020 oleh Al-Umri ada dua kategorinya. Subjek hukumnya itu yang pertama manusia dan yang kedua adalah badan hukum. Manusia adalah kategori subjek hukum yang pertama. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Yang kedua adalah badan hukum, yaitu badan atau perkumpulan orang yang diciptakan oleh hukum. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Lalu contoh subjek hukum lainnya yaitu PT, yaitu perseorangan terbatas, CV, Commandeer Fenoskop, manusia yang sudah berusia 21 tahun ke atas, dan lembaga negara. Lalu kita masuk pada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut terminologi atau istilah ilmu hukum, objek hukum disebut pula benda atau barang. Sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis dan dibedakan atas sebagai berikut. Yang pertama, benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, dan yang kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Materi selanjutnya adalah peristiwa hukum yang akan dijelaskan oleh saudari saya. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu peristiwa hukum. Jadi peristiwa hukum menurut Sajito Harjo dalam bukunya Ilmu Hukum pada halaman 35 adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Hal yang sama juga disampaikan oleh Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum halaman 251. Menurutnya, peristiwa hukum adalah yang pertama, suatu kejadian hukum. Yang kedua, suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Yang ketiga, perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa Tertulis 2. Mengucapkan kata. Lalu isyarat. Yang pernyataan kedua, pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Pernyataan ketiga, perbuatan hukum terdiri dari 1. Perbuatan hukum sepihak. 2. Perbuatan hukum dua pihak. Hubungan hukum.
Hubungan hukum adalah interaksi antar individu, kelompok, atau perusahaan yang didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hubungan hukum dapat berupa hubungan antar individu, hubungan antar perusahaan, atau hubungan antar pemerintahan dan masyarakat. Hubungan hukum memiliki peran penting dalam masyarakat dan bisnis karena menentukan aturan yang harus diterima dan dipatuhi oleh semua pihak. Hubungan hukum juga membantu membentuk dan menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat dan bisnis. Materi selanjutnya yaitu akibat hukum dan hak dan kewajiban yang akan dijelaskan oleh Nao. Baik, akibat hukum. Akibat hukum adalah hasil yang diterima atau dikenakan kepada seseorang atau suatu kelompok atau juga perusahaan sebagai akibat dari tindakan yang melanggar atau menyalahi hukum. Akibat hukum dapat berupa sanksi, ganti rugi, pemulihan, dan lain-lain. Akibat hukum memiliki peran penting dalam membentuk dan menjaga stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat dan bisnis. Akibat hukum juga membantu dalam mencegah pelanggaran hukum dan memastikan bahwa setiap pihak memenuhi hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Hak dan kewajiban hukum adalah dua hal yang berhubungan erat di dalam hukum. Hak adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau suatu kelompok atau juga perusahaan yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok atau juga perusahaan berdasarkan aturan hukum. Hak dan kewajiban hukum memastikan bahwa setiap pihak memenuhi hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum dan membantu dalam mencegah pelanggaran hukum. Selanjutnya adalah peranan hukum dalam masyarakat yang akan dijelaskan oleh Saudari Sabina. Jadi perlu kita ketahui mengapa peranan hukum dalam masyarakat itu sangat penting. Beberapa peran hukum di dalam masyarakat antara lain, yang pertama, menjaga stabilitas dan kedamaian. Hukum membantu dalam membentuk dan menjaga stabilitas serta kedamaian dalam masyarakat dengan memberikan aturan yang harus diterima dan dipatuhi oleh semua pihak. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap hak asasi. Hukum memastikan bahwa hak asasi setiap individu dilindungi dan diakui oleh hukum dan pemerintah. Yang ketiga, untuk mencegah diskriminasi. Jadi, hukum membantu dalam mencegah diskriminasi berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap kekayaan dan properti. Hukum juga memastikan bahwa kekayaan dan properti setiap individu dilindungi dan diakui oleh hukum. Yang kelima, membantu dalam menyelesaikan sengketa. Hukum membantu dalam menyelesaikan sengketa antar individu, kelompok, atau perusahaan dengan adil dan objektif. Dengan demikian, peran hukum di dalam masyarakat sangat penting dan memainkan peran yang krusial dalam membentuk dan menjaga stabilitas serta kedamaian dalam masyarakat. Hukum juga memastikan bahwa hak asasi, kekayaan, dan properti setiap individu dilindungi dan diakui oleh hukum. Sekian materi dari kami. Kami akan membuka dua pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Dengan demikian, peran hukum di dalam masyarakat sangat penting dan memainkan peran yang krusial dalam membentuk dan menjaga stabilitas serta kedamaian dalam masyarakat. Hukum juga memastikan bahwa hak asasi, kekayaan, dan properti setiap individu dilindungi dan diakui oleh hukum. Sekian materi dari kami. Kami akan membuka dua pertanyaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.